Kampanye militer Syria, pengepungan Yerusalem, dan perjanjian Umayyah. Kampanye militer Syria pada akhirnya berjalan sesuai rencana. Kota demi kota berhasil dijatuhkan. Musim panas 636 Masehi, pertempuran paling menentukan berlangsung di lembah Sungai Yarmuk. Pasukan Muslim mengakhiri perlawanan 200.000 personil Romawi, sekaligus meruntuhkan moral tempur seluruh penjaga Syria. Pertempuran di Yarmuk juga menjadi peralihan puncak kepemimpinan komando pasukan Muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengalihkan posisi panglima dari Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah. Pasca pertempuran Yarmuk, kontingen Abu Ubaidah dan Yazid bin Abu Sufyan bergerak ke utara menguasai kembali Damaskus. Dari Damaskus, Abu Ubaidah yang didampingi Khalid bin Walid dengan mudah menguasai Emesa kembali. Sedangkan dua kontingen lainnya yang dipimpin Amr bin As dan Syurabil tetap berada di kawasan Palestina Prima dan Yordania. Dua kontingen tersebut mengemban target kota suci Timur Tengah, yaitu Yerusalem. Artabun, gubernur Palestina Prima, menempatkan pasukan di Nadain mencegah pergerakan pasukan Muslim. Kisaran bulan Oktober 636 Masehi, kontingen Amr bin As dan Syurabil telah mencapai Nadain. Dan untuk kedua kalinya, Nadain menjadi medan pertempuran yang sangat brutal. Romawi menderita korban jiwa yang cukup parah. Menghindari kehancuran total, Artabun membawa sisa pasukannya mundur ke Yerusalem. Setelah menyingkirkan halangan di Nadain, pasukan Muslim melancarkan serangan ke beberapa tempat seperti Gaza, Nablus, dan Bait Jibrin. Kota-kota tersebut diperlukan oleh pasukan Muslim sebagai akses menuju Yerusalem. Sementara itu, pasca kekalahan di Nadain yang kedua kalinya, pertahanan benteng Yerusalem terus ditingkatkan. Seluruh pasukan Romawi dengan peralatan tempur terbaik dipersiapkan untuk menyambut kedatangan pasukan Muslim. Memasuki bulan November tahun 637 Masehi, dua kontingen pasukan Muslim telah mencapai Yerusalem. Sopronikus, pemimpin Yerusalem, memberikan perlawanan sengit. Benteng kota suci tersebut tidak mudah ditembus. Sedangkan bagi pasukan Muslim, pengepungan Yerusalem semakin berat dengan datangnya musim dingin di Syria. Amr bin As menghubungi Abu Ubaidah dan menyampaikan perlunya pasukan tambahan. Panglima tertinggi operasi militer Syria merespon dengan membawa kontingennya dan kontingen Yazid bin Abu Sufyan dari Damaskus. 4 kontingen utama pasukan Muslim kini telah mengepung Yerusalem. Para pemimpin Yerusalem akhirnya dilanda putus asa dengan semakin kuatnya pasukan pengepung. Sopronikus, pemimpin Yerusalem, membuka negosiasi dengan Abu Ubaidah. Dia menyampaikan bahwa Yerusalem akan menyerah asalkan langsung kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sopronikus meminta Amirul Mukminin datang langsung ke Yerusalem untuk menerima penyerahan. Abu Ubaidah kemudian menyampaikan masalah tersebut kepada Madinah. Amirul Mukminin tidak segera memberikan keputusan, namun meminta pendapat para sahabat. Ali bin Abi Thalib menyampaikan pendapat bahwa kota Yerusalem sama sucinya bagi umat Islam, sebagaimana juga bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Karena itulah Amirul Mukminin sebaiknya datang langsung untuk menerima penyerahan Yerusalem. Setelah mempercayakan kepemimpinan Madinah kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berangkat ke Yerusalem dengan seorang pembantunya. Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, Yazid bin Abu Sufyan, dan beberapa perwira lainnya menyambut kedatangan Amirul Mukminin di Jabiyah. Di gerbang Yerusalem, Sopronikus dan para pemimpin kota suci itu menyambut kedatangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Sopronikus kemudian menandatangani dokumen penyerahan Yerusalem. Dalam dokumen tersebut, Amirul Mukminin menjamin kebebasan umat Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan keyakinannya. Seluruh gereja dan sinagog dipastikan keamanannya oleh umat Islam. Dokumen tersebut kemudian dikenal sebagai Perjanjian Umayyah dan merupakan dokumen pertama yang menggunakan kalender Hijriah. Bulan April 637 Masehi atau tahun ke-17 Hijriah, Yerusalem secara resmi berada dalam kepemimpinan umat Islam. Para pemimpin Yerusalem menyadari telah menyerahkan kota suci ke tangan yang tepat.
23 tahun sebelumnya, Sasanid Persia sempat menguasai Yerusalem yang berujung pada pembantaian massal. Selama beberapa hari, Amirul Mukminin tinggal di Yerusalem untuk mengatur ulang administrasi kota. Pada sebuah kesempatan, Amirul Mukminin bersama Sopronikus mengunjungi sebuah gereja. Ketika waktu sholat tiba, Sopronikus mempersilahkan Amirul Mukminin sholat di dalam gereja. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menolaknya karena bisa menjadi presiden di masa datang. Umat Islam akan merebut gereja itu dan mengubahnya menjadi masjid. Amirul Mukminin kemudian sholat di sebuah tempat di luar gereja. Di tempat tersebut kemudian dibangun Masjid Umar bin Khattab. Ketika Masjid Umar bin Khattab dikukuhkan, Amirul Mukminin meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Penataan ulang kota Yerusalem juga dilakukan Amirul Mukminin. Temple Mount, tempat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, dibangun menjadi Masjid Al-Aqsa. Yerusalem dan seluruh Syria setelah ratusan tahun kini memasuki sebuah era baru.